I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di obrolan santai kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi psikopatologi dalam Islam. Tapi sebelum itu ada pepatah kata yang mengatakan tak kenal maka Ta'aruf dong. Ta'aruf dong. Ya, kalau tak betul. sayang nanti nggak jadi-jadi. Wah, keren banget tuh. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Abrozi dari program studi psikologi dengan NIM 233080011. Dan saya Ria Ariati dari program studi psikologi dengan NIM 233080037. Oke, kali ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan dosen favorit dari program studi psikologi, khususnya semester 1. Beliau Pak Eko. Wah, keren banget nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Baik Pak, bagaimana nih perasaan Bapak setelah mendengar Bapak ini dosen favorit program studi psikologi angkatan 2023? Alhamdulillah, saya bersyukur berarti keberadaan saya di sini diharapkan dan juga bisa menjadi penambah imun ya, bagi teman-teman semuanya. Oke, mungkin langsung saja kita sharing-sharing nih, masuk ke obrolan santai ya bersama Pak Eko. Oke Pak, topik yang pertama yaitu menurut Pak Eko nih, psikopatologi itu jika dilihat dari pandangan Islam bagaimana ya Pak? Ya, psikopatologi itu adalah sakit mental yang tampak dalam bentuk perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil. Dalam psikologi ini mengacu pada sindrom yang luas yang meliputi ketidaknormalan kondisi indera, kognisi, emosi. Ini menurut pendapatnya Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir. Itu. Kemudian Hubungan antara psikopatologi dan kesehatan mental, apakah keduanya saling berkaitan ya Pak? Ya, kalau kita melihat dari artinya saja tadi sudah kelihatan ya. Jadi bahwa psikopatologi itu dengan penyakit jiwa ini kan merupakan terdiri dari ketidakmampuan di mana seseorang jauh sehingga tidak bisa mencapai kepuasan yang cukup untuk memadai kebutuhan-kebutuhannya. Artinya ada sangat dekat sekali antara psikopatologi dengan kesehatan mental ini. Gitu. Berarti keduanya saling berhubungan ya Pak ya? Saling berhubungan. Oke, selanjutnya bagaimana Islam memandang gangguan mental yang disebabkan faktor psikologis, mungkin seperti stres atau trauma pada masa lalu Pak? Ya, stres atau trauma masa lalu kan ini merupakan apa ya, yang muncul dari diri manusia sendiri yang tidak bisa menempatkan posisinya. Iya. Artinya ketika melihat orang lain kok lebih unggul dari dia, ketika melihat orang lain kok lebih tampan, lebih cantik dari dia, ini kan itu kan berasal dari dirinya sendiri, gitu. Seperti itu. Oh ya Pak, bagaimana sih Pak caranya agar kita itu tidak merasa iri dengan orang lain gitu loh Pak? Sebenarnya untuk tidak merasa ini itu kita berpikir positif aja kan. Gitu. Oh iya. Kadang kan kita melihat teman kita nilainya bagus, ngapain kita harus ini? Ya kita harus introspeksi bahwa muhasabah diri, kok aku nggak bisa seperti ini? Iya, seperti itu. Ya. Artinya kok dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Yang kurangnya di mananya? Sebenarnya itu aja.
Selanjutnya, bagaimana hukum Islam berperan penting dalam membentuk kedekatan terhadap pemahaman psikopatologi, Pak? Ya, yang pasti Islam ini nggak ada ini ya, hukumnya wajib, haram, makruh itu kan ya. Yang pasti jangan sampai kita tidak bisa menempatkan diri kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu aja. Oke, selanjutnya, bagaimana sih Pak konsep Islam dapat membantu seseorang dalam mengatasi gangguan mental? Ya, Islam itu kan dalam hal ini punya terapi seperti misalnya puasa kan, itu ketika marah itu kan sakit mental bukan? Marah sih itu maksudnya iya deh Pak. Iya, Pak. Iya. Marah. Satu contoh marah itu kan dalam agama kan berbanyak puasa kan, itu ketika puasa itu kan untuk menahan marah. Satu contoh itu. Yang kedua, dalam teori psikologi ini gini, ketika kamu marah dalam keadaan berdiri maka duduklah, suruh duduk. Kalau masih juga marah, duduk, dari berdiri ke duduk masih juga ke dalam keadaan duduk marah, berwudulah. Nah, ada apa di situ wudu? Karena marah itu dari api, wudu itu dengan air. Iya. Ya, seperti itu. Jadi kan api diredam dengan air, jadi kan akan hilang. Oh ya Pak, saya sering mendengar nih ada terapi tasawuf, itu bagaimana ya Pak metodenya? Ya, metode tasawuf ini metode yang memasrahkan diri itu kepada Yang Maha Kuasa. Artinya dia bahwa dalam kehidupan ini semuanya campur tangannya di atas. Nah, itu. Jadi tanpa ada yang di atas kita tidak bisa apa-apa. Jadi mau beribadah, mau ngapain, kesuksesan dan lain sebagainya itu adalah campur tangan yang di atas. Tasawuf ini kalau dalam agama itu bisa juga orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu. Jadi apa adanya. Ya hidup apa adanya, berjalan apa adanya. Jadi ketika melihat orang lain punya kendaraan bagus, dia tidak akan iri. Itu aja. Itu satu contoh aja, satu contoh kecil. Wah, keren banget ya teman-teman materi yang disampaikan sama Pak Eko ini. Oke, kita telah sampai di penghujung acara pada podcast kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan, yang diberikan oleh beliau, Bapak Eko, bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhusus teman-temanku semua yang bisa menikmati video ini. Kami cukupkan sampai sini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.